Reporter TV Australia tertembak peluru karet saat siaran langsung di Los Angeles, protes anti-Trump memanas. Los Angeles, Amerika Serikat. Insiden mengejutkan terjadi di pusat kota Los Angeles pada Minggu malam, tanggal 8 Juni tahun 2025. Seorang jurnalis televisi asal Australia, Lauren Tomasi, menjadi korban tembakan peluru karet saat sedang melakukan siaran langsung di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran. Aksi unjuk rasa tersebut mengecam kebijakan keras Presiden Donald Trump terkait imigrasi, serta pengerahan pasukan Garda Nasional ke wilayah California. Dalam sebuah video yang kini beredar luas di media sosial, terlihat Lauren Tomasi mengenakan helm pelindung dan rompi bertuliskan Press. Berdiri di tengah kerumunan sambil melaporkan situasi yang tengah berlangsung. Namun dalam hitungan detik, suasana berubah drastis. Seorang petugas keamanan yang berada di belakangnya secara tiba-tiba mengangkat senjata peluru tak mematikan dan melepaskan tembakan dari jarak dekat. Peluru karet itu menghantam kaki bagian bawah Tomasi, membuatnya menjerit kesakitan dan segera berjongkok sambil memegangi luka tembaknya. Dengan sigap, ia dan kameramannya segera meninggalkan lokasi dan menjauh dari barisan aparat. Kejadian itu menjadi simbol nyata bagaimana tensi politik di Amerika Serikat kini makin membara, bahkan hingga membahayakan keselamatan para pekerja media. Lauren Tomasi diketahui sedang meliput rangkaian unjuk rasa yang dipicu oleh kebijakan imigrasi yang semakin kontroversial, serta pernyataan-pernyataan Presiden Trump yang dinilai diskriminatif terhadap kelompok imigran. Dalam pernyataan resmi dari pihak jaringan berita tempat Tomasi bekerja, disebutkan bahwa sang reporter saat ini dalam kondisi stabil dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit di Los Angeles. Insiden ini menunjukkan bahwa kebebasan pers berada dalam bahaya serius. Kami menuntut pertanggungjawaban dari aparat yang menembak reporter kami, yang saat itu jelas mengenakan atribut jurnalis dan tidak mengancam siapapun, tulis pernyataan tersebut. Sementara itu, Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi. Namun, berbagai organisasi internasional seperti Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) dan Human Rights Watch menyerukan investigasi menyeluruh dan menuntut perlindungan lebih besar terhadap jurnalis di lapangan. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah Presiden Donald Trump memerintahkan pengerahan 2.000 personel Garda Nasional ke Los Angeles. Kebijakan ini diambil setelah aksi protes damai yang dimulai pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni tahun 2025, berubah menjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam kerusuhan yang pecah, sejumlah kendaraan dibakar dan toko-toko dirusak. Sementara bentrokan fisik tidak terelakkan di beberapa titik utama kota. Gelombang protes ini dipicu oleh kebijakan anti-imigrasi Presiden Trump yang dinilai tidak manusiawi. Dalam pidatonya minggu lalu, Trump menyatakan bahwa ia akan melakukan pembersihan kota-kota besar dari para imigran ilegal. Sebuah pernyataan yang menyulut kemarahan warga, terutama di negara bagian seperti California, yang selama ini dikenal sebagai wilayah yang mendukung hak-hak imigran. Sejumlah pengunjuk rasa membawa spanduk dengan pesan tegas seperti "Immigrants are welcome here, justice for all, dan stop fascism". Di antara mereka juga tampak papan bertuliskan ICE, KKK, merujuk pada kritik terhadap Badan Imigrasi Amerika Serikat, ICE, Immigration and Customs Enforcement, yang dituduh melakukan pendekatan brutal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu pengunjuk rasa yang berhasil diwawancarai media menyatakan, "Kami tidak akan tinggal diam. Ini bukan hanya tentang kebijakan politik, tapi tentang kemanusiaan. Ketika suara rakyat dibungkam dengan kekerasan, maka demokrasi itu sendiri sedang sekarat." Penembakan terhadap Lauren Tomasi menambah daftar panjang jurnalis yang menjadi korban kekerasan saat meliput demonstrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kebebasan pers di Amerika Serikat semakin meningkat, terutama sejak pemerintahan Trump yang kerap menyebut media sebagai musuh rakyat. Pengamat politik menilai bahwa tindakan represif seperti ini justru memperkeruh suasana dan dapat memicu gelombang protes yang lebih besar. Presiden seharusnya meredam api, bukan menyiramkan bensin ke atas bara, ujar seorang profesor hukum dari University of California. Lauren Tomasi sendiri dikenal sebagai jurnalis berani yang telah meliput berbagai konflik di Timur Tengah, bencana alam di Asia Tenggara, serta krisis kemanusiaan di Afrika. Namun pengalaman kali ini menjadi salah satu yang paling traumatis dalam kariernya. Dalam video terbaru yang diunggah oleh stasiunnya, Tomasi dengan suara bergetar mengatakan,
Saya tidak menyangka akan ditembak di negara yang katanya menjunjung kebebasan pers. Kini, mata dunia tertuju pada Amerika Serikat. Negara yang selama ini diklaim sebagai penjaga demokrasi, kini justru dituduh melanggar prinsip-prinsipnya sendiri. Ketika jurnalis tertembak saat menyampaikan kebenaran, maka yang terluka bukan hanya satu orang, tetapi demokrasi itu sendiri. Jika Anda ingin versi narasi ini disulih suara untuk konten YouTube, atau dijadikan video berita profesional, saya siap bantu.